Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Maritim Najali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Di video kali ini kami akan membahas tentang kota dan transportasi. Kota dan transportasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Karena memang di mana ada sistem perkotaan, pasti membutuhkan sistem transportasi sebagai alat bantu untuk mengembangkan atau menata suatu perkotaan. Transportasi sangat amat diperlukan, entah itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Memang kota dan transportasi lagi-lagi merupakan satu bagian yang memang terikat erat, karena sebagai alat bantu, transportasi merupakan sarana dan prasarana terpenting di perkotaan. Entah apa yang akan terjadi ketika tidak ada transportasi di perkotaan. Transportasi sendiri bisa menimbulkan dampak baik dan dampak buruk. Dengan adanya transportasi, maka mobilitas penduduk di perkotaan menjadi lebih cepat. Namun, ketika yang ada di kota melakukan mobilitas terlalu ramai, maka transportasi ini akan menimbulkan dampak berupa kemacetan di wilayah perkotaan, yang kemudian ini menimbulkan masalah yang sampai sekarang di kota-kota besar masih sangat sulit untuk diselesaikan. Di kota Tanjung Pinang sendiri bisa kita lihat di tepi laut ketika ada acara malam minggu ataupun event besar, maka di situ sangat banyak transportasi milik pribadi yang menimbulkan kesesakan atau kemacetan di jalanan. Dari terminal. Klasifikasi transportasi sebagai berikut. Transportasi darat dibagi menjadi dua. Transportasi jalan raya dalam. Jalan raya ini alat angkutnya itu manusia, sepeda motor, becak, bus dan truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Dan transportasi jalan rel. Transportasi jalan rel itu di dalam transportasi itu digunakan alat angkut berupa kereta api yang terdiri dari alat lokomotif, gerbong, tangki, box, trailer, dan kereta penumpang. Transportasi laut, alat angkutnya berupa kapal uap, kapal mesin. Dan kalau transportasi udara merupakan alat angkutnya itu pesawat udara sebagai alat angkut di udara, memiliki jalan yang dilengkapi dengan navigasi alat telekomunikasinya. Jadi kalau di pesawat udara itu menggunakan navigasi untuk berkomunikasi. Manfaat transportasi yaitu secara ekonomi bisa dilihat dari sebagian besar kegiatan masyarakat. Tentunya tidak bisa lepas dari transportasi saat memindahkan barang, hewan, dan manusianya sendiri. Itu artinya setiap transaksi ekonomi jika tidak dilengkapi transportasi akan berjalan lambat. Sedangkan manfaatnya di bidang sosial adalah manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga dengan hadirnya transportasi akan memudahkan dalam melakukan interaksi terhadap orang lain. Beberapa manfaat di bidang sosial adalah menjadi sarana pelayanan masyarakat, memudahkan pertukaran informasi setiap daerah, mempercepat perpindahan manusia ke suatu tempat, dan membuka peluang bisnis. Manfaat transportasi bagi wilayah dan juga politik. Untuk wilayah sendiri, transportasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, maupun pedalaman. Sementara untuk manfaat politik transportasi sendiri, di mana transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana, dan sebagainya. Itu saja untuk video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.